Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Budiman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Erna Sitrisnawati. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Bingkang 1, Kecamatan Dayuluhur, Kabupaten Cilacap. Baik Ibu Erna, sebelum saya melaksanakan observasi kepada Ibu, apakah Ibu mengizinkan saya untuk menanyakan beberapa hal, Bu? Boleh Pak, silakan. Ya, baik. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran yang akan datang itu apa Bu? Kalau boleh saya tahu. Pada pembelajaran yang akan datang, saya akan mengulas materi tentang tanda kutip. Ya. Tujuan pembelajaran dari tanda kutip itu, yang pertama saya ingin peserta didik itu mampu mengetahui kegunaan tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Ya. Terus yang keduanya, saya berharap peserta didik juga mampu menggunakan tanda petik ganda dan tanda petik tunggal itu dalam bentuk kalimat dan dalam bentuk cerita pendek. Ya. Terus pertanyaan yang kedua Bu, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi tentang tanda petik itu Bu? Jadi kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa dari pengulasan materi yang akan saya sampaikan, yaitu peserta didik dapat memahami fungsi dari tanda petik ganda dan tanda petik tunggal yang dituangkan dalam kalimat yang akan mereka buat. Dalam kalimat misalnya tanda petik saja, tanda petik pembicaraan, atau tanda petik judul film, Ya. gitu, dan cerita pendek lainnya, gitu Ya. Pak. Bagus Bu. Ini merupakan bekal pembelajaran nanti di kelas atas yang masuk ke dalam materi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung mungkin ya Bu. Iya. Sehingga itu. Apabila dasarnya sudah baik, nanti kedepannya juga insya Allah lebih baik ya Bu. Iya, itu akan Ya. itu yang diharapkan. Ya Bu ya. Terus pertanyaan yang terakhir Bu, terkait dengan strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan itu, Ibu menggunakan strategi pembelajaran apa Bu? Saya memakai pembelajaran diferensiasi konten, Ya. diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Ya lengkap, berarti lengkap ya Bu, ketiga-tiganya Ibu mau Jadi melaksanakan. untuk diferensiasi konten, jadi media pembelajaran berbeda sekali dengan gaya belajar siswa. Ya, berarti menyesuaikan gaya belajar siswa ya Bu ya. Menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Terus yang diferensiasi proses, metode belajarnya itu berbeda. Jadi saya mengumpulkan anak-anak untuk membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang atau 3 orang gitu, untuk menuangkan isi pikiran mereka ke dalam tulisan yang akan mereka buat, gitu, kalimat yang akan mereka buat di tanda petik tersebut. Yang ketiganya, saya juga memakai diferensiasi produk. Jadi agar anak itu bisa lebih kreatif dalam membuat kalimat cerpen dengan menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Begitu Pak. Ya baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Tadi juga saya sudah membaca dan mempelajari modul yang sudah Ibu buat. Saya berharap dan kita semua berharap ya Bu, mudah-mudahan pada pelaksanaan observasi semua tujuan pembelajaran, terus area pengembangan yang ingin dicapai, serta strategi pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baik, untuk kegiatan pra-observasi saya cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Ibu Erna. Semoga pada saat observasi berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya. Amin.
Demikian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bentar Bu, wabarakatuh. bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita dimulai dengan berdoa dulu. Ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap. Kita mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol silang bersatu bintang. Simbol silang kedua rantai. Simbol silang ketiga pohon beringin. Silang keempat simbolnya kepala banteng. Simbol silang kelima padi dan kapas. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absensi dulu ya. Kehadiran kalian. Ibu absensi dulu di bulan Oktober. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 17. Tanggal 17. Ibu panggil ya. Agung hadir. Agung hadir ya. Terus Alfi hadir juga. Arka hadir. Chandra hadir. Cika hadir. Muhammad Elvan hadir. Muhammad Kiflan hadir. Rosa Sinta Ulan Alhamdulillah.
ada tanda seru. Tanda seru kan apa? Apa tanda seru? Yang ingat, tanda seru fungsinya satu, mengakhiri kalimat perintah. Yang kedua, fungsi tanda seru mengakhiri kalimat larangan. Yang ketiga, mengakhiri kalimat ajakan. Yang keempat, mengakhiri kalimat kekaguman. Ingat-ingat, soalnya ibu akan mengulas materi yang selanjutnya. Ibu harap kalian jangan sampai lupa belajar di rumah. 1 titik, 2 tanda seru. Berarti yang ketiga tanda tanya. Berarti tanda tanya mah untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda titik tahu kan? Ini adalah tanda titik ya. Ini tanda seru. Kalau ini tanda tanya. Berarti tanda tanya itu fungsinya untuk mengakhiri kalimat tanya. Biasanya kalau kalimat tanya itu diawali dengan 1 apa, 2 siapa, terus yang ketiganya kalimat tanya bagaimana, yang keempatnya tanda tanya Di mana? Di mana? di mana, terus selanjutnya kalimat tanya Apa? mengapa. Ya, berarti untuk menanyakan kalimat tanya, siapa tadi yang ke kantor? Ya, bagaimana keadaannya? Berarti kalau untuk menanyakan itu ada dengan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Tanda tanya itu untuk mengakhiri kalimat tanya. Terus setelah kalimat tanya, ibu teh mengulas tentang tanda koma. Berarti tanda koma mah untuk menyebutkan beberapa unsur. Berarti kalau kita membuat kalimat, ibu ke pasar membeli telur, koma, sayur, koma, daging, koma. Nah itu fungsi tanda koma. Bisa paham? Bisa. Nah, ibu harap kalian masih mengingat apabila kalian mau membuat kalimat di buku tulis, berarti untuk awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Berarti penggunaan huruf kapital itu untuk awal kalimat nama orang, awal kalimat nama kota, ya. Bisa paham? Itu huruf kapital. Selanjutnya, ingat-ingat lagi materi yang telah ibu sampaikan sebelumnya. Sekarang ibu akan mengulas tentang tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip. Tanda petik atau kutip. Nah, begini tanda kutip. Nah, ada 2. Nah, ini adalah tanda petik. Ya, untuk apa kegunaan tanda petik? Tanda petik itu dipakai untuk petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, dari naskah atau bahan tertulis lainnya. Dibuka, dilihat di sana ada contohnya. Contoh kalimat tanda petik dari pembicaraan. Kalimat tanda petik dari pembicaraan
juga memakai tanda petik. Seru, seru Bung Tomo. Dalam pidato titik. Tanda petik merdeka atau mati. Tanda seru, tanda petik lagi. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ini tanda petik, contoh dari tanda petik pembicaraan. Ya, itu tanda petik. Terus tanda petik itu ada dua. Tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Ibu akan mengulas tentang tanda petik ganda dulu ya. Ini apa tujuannya? Tujuan ibu mengulas tentang tanda petik agar kalian bisa paham akan penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda petik. Tujuannya adalah agar kamu mampu mengetahui tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Tujuan ibu adalah agar kalian bisa dan mampu mengetahui kegunaan tanda petik ganda dan tanda petik tunggal, serta kamu bisa menggunakan dan mampu menggunakan tanda petik ganda dan tunggal dengan tepat. Ya, dalam membuat tanda petik naskah, dalam tanda petik judul film, dalam tanda petik judul lagu. Kita lanjut, itu dari ini contoh tanda petik dari pembicaraan. Ada juga tanda petik dari naskah. Kalau tanda petik dari naskah berarti kalau dari naskah itu kerjakan laporan ini sekarang. Perintah manajernya besok akan dibahas dalam rapat. Di sana ada penulisan tanda petiknya, ya kan? Nah, penulisan tanda petiknya berarti tanda petik dulu, kerjakan laporan ini sekarang, tanda seru, tanda petik lagi, perintah manajernya, titik, tanda petik, besok akan dibahas dalam rapat kerja, tanda petik lagi. Ya, ini adalah tanda petik dan ganda. Paham? Itu adalah tanda petik dan ganda. Sudah? Diingatkan ya, berkelompok ya, berkelompok. Jangan sendiri-sendiri di barengan ini. Berkelompok dilihat bareng-bareng. Tanda petik yang ketiga adalah dari bahan tertulis lainnya. Berarti kalau dari bahan tertulis lainnya, di sana ada menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Berarti penempatan tanda petiknya menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanda petik setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Tanda petik lagi, titik. Ya, berarti tanda petik berarti tanda petik tadi
Mengambil petikan langsung yang berasal, petikan langsung dari judul lagu, dari sajak, dari judul lagu, dari sajak, dari film, dari sinetron, dan juga artikel. Dari artikel serta dari itu bab buku yang dipakai dalam kalimat. Bab buku, dari bab buku dalam kalimat. Sekarang Ibu contohkan petikan langsung dari judul lagu. Berarti kalau petikan langsung dari judul lagu, contoh dari judul lagu, petikan langsungnya. Kalau judul lagu berarti setiap hari Senin, setiap upacara hari Senin, setiap upacara hari Senin menyanyikan lagu. Tanda petik di sini penempatannya. Lagu, koma, dua, kutip petik ganda, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tanda petik lagi, titik. Paham? Ini adalah tanda petik judul lagu. Ya. Oke. Sedangkan film, Ibu contohkan tanda petik film. Film. Kalian suka nonton film nggak? Film. Apa film? Bobo Boy. Berarti tanda petik Bobo Boy. Film kesukaanku. Titik. Tanda petik Bobo Boy, tanda petik lagi film kesukaanku. Titik. Ini adalah contoh petikan langsung dari judul film. Ya. Kalau sinetron juga sama. Habibi dan Ainun adalah cerita nyata. Ya. Berarti ceritanya kalau cerita nyata itu berarti fakta. Ya, kalau fakta berarti Habibie dan Ainun adalah sinetron yang menceritakan tentang kejadian nyata. Ya, itu dari sinetron. Beda kalau kita menceritakan Oscar Oasis bisa terbang. Padahal itu adalah Oscar itu dalam cerita adalah hewan melata. Ya, paham?
ganda. Ya, bisa ya diingat-ingat, dibaca lagi di rumah buku tematiknya. Sekarang Ibu akan mengulas tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu tanda petik tunggal. Berarti kalau tanda petik tunggal mah ada satu. Ketika tanda petiknya ada satu. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal. Tanda petiknya ada satu. Sedangkan ini tanda petik ganda ada dua. Apa fungsinya tanda petik tunggal? Kalau tanda petik tunggal mah mengapit petikan yang ada dalam petikan lain. Fungsinya ya fungsi berarti untuk mengapit petikan dalam petikan lain. Mengapit petikan dalam petikan lain. Jadi ada tanda petik ganda, terus ada lagi tanda petik tunggal karena mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, contohnya kita bangga berarti tanda petik dua ganda, tanda petik ganda. Kita bangga karena lagu Nah, baru kita gunakan tanda petik yang tunggal. Tanda petik tunggal. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tanda petik berkumandang di area Olimpiade. Titik. Tanda petik kata ketua KONI. Fungsi tanda petik tunggal adalah mengapit petikan dalam petikan lain. Contoh kalimatnya, tanda petik kita bangga karena lagu Indonesia Raya. Tanda petik tunggal, tanda petik ganda berkumandang di area Olimpiade. Tanda petik kata ketua KONI. Nah, jadi mengapit petikan dalam petikan lain. Ini tanda petik dua ya. Ini tanda petikan lain Indonesia Raya. Petikannya tunggal. Paham? Paham di sini?
membuat kalimat petikan. Ya, yang kemari. Ya, ya. Beri contoh kalimatnya. Kita mengulas pada ketiknya mau dari pembicaraan, dari naskah, dari judul lagu, dari sajak, dari film, dari sinetron, dari bab buku juga boleh.
Yang sudah bisa dikumpulkan ya. Yang sudah
tanda kutip atau tanda petik. Bagaimana penulisannya ya? Tanda petik kan ada dua, tapi untuk mengambil petikan langsung dari naskah. Oh, kalau ini dari pembicaraan, oh ini dari judul film, ini dari sajak. Disalin kembali di buku tulis tentang tanda petik. Bisa bantu aku. Ya, disalin di buku tulis masing-masing biar penulisannya benar. Penulisannya benar. Ibu kan bilang penulisan di awal kalimat dengan huruf kapital. Iya, tulis. Terus nama orang awal kalimat juga huruf kapital. Sampai sini ya. Ya, dari sini sampai sini. Ya. Nah, iya ditulis lagi. Iya, sampai sini. Biar penulisan bisa tentang tanda kutip. Ya. Ditulis, bisa lihat lagi di buku tulisnya. Ya. Jangan lupa penulisan huruf kapital di awal kalimat. Untuk awal kalimat nama orang, nama kota harus huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Tanda baca jangan sampai lupa. Ya. Spasinya juga. Untuk apa spasi? Biar tulisan terlihat rapi, terlihat indah. Jangan disatukan penulisannya. Iya. Dari sini sampai sini ya. Jangan disatukan tulisannya, harus diberi spasi. Ya.
ganda. Sekarang fungsi tanda petik tunggal. Coba diingat-ingat oleh kelompok iklan. Tanda petik tunggal fungsinya apa? Tanda petik tunggal Petikan dalam petikan lain. dia mengapit petikan dalam petikan lain. Sampai sini siapa yang belum paham? Tanda petik yang mana yang belum paham? Yang mana? Untuk apa tanda petik? Nah, untuk apa ya tanda petik? Tanda petik itu untuk mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah dan bahan tertulis. Itu tanda petik fungsinya. Yang kedua, tanda petik fungsi yang kedua dari tanda petik mengapit petikan dari judul lagu. Oh, berarti kalau mau menulis kalimat ada judul lagunya berarti tanda petik judul lagu baru ya. Terus dari sajak, film, sinetron, artikel dan bab buku dalam K5. Sampai sini Ibu tanya sekali lagi, ada yang mau ditanyakan tentang tanda petik? Ibu berharap setelah Ibu mengulas tanda petik, kalian mampu dan bisa dalam penggunaan tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Kalian juga bisa menulis kalimat yang ada kalimat tanda petik tunggal dan gandanya dalam sebuah kalimat, dalam sebuah naskah atau dalam bab buku, dalam kalimat. Ya, Ibu harap setelah Ibu mengulas tentang tanda petik, kalian bisa menyebutkan fungsi tanda petik tunggal dan tanda petik ganda, dan kalian juga bisa menerapkan dalam kalimat. Ya, paham? Kalian bisa menulis kalimat yang menggunakan tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Apa contohnya? Petikan langsung yang dari film, yang dari sinetron. Belum paham? Ada yang mau ditanyakan enggak? Yang itu Bu, yang tanda petik tunggal Bu, bagaimana penulisannya? Contohnya ada enggak? Ada? Sudah paham semuanya? Paham? Alhamdulillah. Sepertinya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu berharap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat CGP semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya Arif Budiman akan melaksanakan diskusi pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Erna dan pendamping saya yaitu Pak Wendri sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Pak Wendri, Bu Erna. Waalaikumsalam, Pak Rik. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Wendri saya akan melaksanakan bagian dari supervisi yaitu tentang percakapan pasca observasi. Bu Erna, pada kali ini apakah Ibu berkenan jika saya memberikan pertanyaan kepada Ibu? Berkenan, Pak. Ya, baik. Dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erna yang menyangkut tentang pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan bersama pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan, Bu? Iya Pak, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup dan tegang. Namun alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Bu. Ketika saya melaksanakan observasi pun kemarin Bu, saya sudah melihat Bu Erna dalam melakukan pembelajaran itu cair, bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan lengkap. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali Bu area yang dikembangkan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu laksanakan dalam pembelajaran tersebut, Bu? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkah itu yang pertama saya yaitu membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya juga membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya, berarti Ibu dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknik atau strategi pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah memasukkan diferensiasi konten, diferensiasi produk. Selain itu Bu, ada pertanyaan selanjutnya. Untuk area pengembangan yang ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu, menurut Ibu ya Bu, sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil, sudah sesuai dengan harapan Ibu, atau ada aspek-aspek lain yang ingin dikembangkan Bu? Menurut saya untuk aspek-aspek alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Ya alhamdulillah Bu. Tidak menutup beberapa kemungkinan ya Bu, karena kita kan sebagai insan yang ingin selalu memperbaiki diri, selalu ada ruang untuk berbuat lebih seperti itu ya Bu. Kekurangan tentu ada, kekurangan sedikit lah kalau masalah kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu? Untuk kendala yang saya hadapi kemarin itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya, dan ada juga yang sulit dalam manajemen waktunya Pak. Ya, memang ya Bu, kalau anak-anak kalau diajak berdiskusi itu memang sesuai dengan karakter anak tersebut ya Bu. Anak yang ada yang aktif, ada yang cenderung pasif seperti itu ya Bu. Untuk kira-kira Bu, anak-anak karakter seperti itu mengapa bisa terjadi seperti itu Bu pada saat pembelajaran? Mungkin anak kurang aktif alasannya setelah saya bertanya kepada anak, siswa itu ada yang belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya, dan juga mungkin ada siswa juga yang jadi merasa jadi siswa itu merasa takut keliru menjawab gitu, jadinya ketakutan keliru menjawab. Terus juga manajemen waktu juga yang sulit bagi saya karena
tidak terasa waktu sudah masuk istirahat, sedangkan pembelajaran belum selesai. Nah, karena itu siswa mengerjakan tugasnya terlalu memakan waktu yang lama. Ya. Baik, sekali lagi Bu, saya mengucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya memberikan waktu yang selonggar-longgarnya kepada Pak Wendri selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik kepada saya atau kepada kami agar untuk kedepannya proses pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan terus berkembang, Pak. Baik. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati ya tadi terkait dengan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan Pak Arif bersama Bu Erna, yang mana dalam praktik pasca observasi ini, percakapan pasca observasi ini setelah saya amati baik dari Pak Arif ataupun yang sudah disampaikan oleh Bu Erna tadi, sudah luar biasa dalam praktiknya. Bu Erna tadi juga menyampaikan bahwa memang dalam pembelajaran terkadang ada saja kendala ya yang kita hadapi, baik itu teknis ataupun non teknis, dan yang paling penting tentunya bagi saya pribadi barangkali refleksinya dari Bu Erna dalam hal ini ketika setelah melakukan praktik pembelajaran yang diobservasi langsung oleh Pak Arif. Refleksi tersebut kan mungkin tujuannya tentu untuk meningkatkan apa ya yang masih kurang seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Erna terkait dengan manajemen waktu, kemudian keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita merefleksikan hal tersebut untuk memperbaikinya di pembelajaran berikutnya. Itu sih bagi saya yang merupakan poin utamanya barangkali di situ. Untuk yang berikutnya kaitan dengan praktik pasca observasi ini, dari Pak Arif sendiri telah melaksanakan praktik pasca observasi ini kan kaitannya dengan alur tirta ya Pak. Alur tirta dari mulai tujuan, kemudian mengidentifikasi bagaimana proses Erna dalam melaksanakan alur pembelajarannya, kemudian rencana tindak lanjutnya dan tanggung jawab yang terakhir. Alur tirtanya sudah berjalan, terima kasih. Kemudian prinsip coachingnya dari mulai kemitraan antara Pak Arif dan Bu Erna sudah berjalan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada karena sebagai coachingnya sudah berjalan. Terima kasih. Pada prinsipnya sudah baik apa yang dilakukan. Semoga apa yang sudah dipraktikkan oleh Pak Arif dan juga Bu Erna dalam praktik pembelajaran di kelas itu dapat bermanfaat buat saya juga pribadi tentunya. Harapannya ketika setelah praktik ini dilaksanakan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada dan sukses selalu untuk Pak Arif dan Bu Erna ke depannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wendri atas segala masukan, atas segala umpan balik positifnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna yang sudah menjadi rekan yang baik untuk saya. Baik, soal sobat CGP sekalian, demikianlah
diskusi pasca observasi kita pada sore hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam CGP.